Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dulu itu antar negara Eropa itu awalnya kan juga bercakut, ya, berkelahi rebutan jajahan di Eropa. Terus ada konferensi Berlin, ini diadakan tahun 1884, yang konferensi itu berupaya mengatur penjajahan dan perdagangan supaya kada mereka itu saling bercakut papadaan. Akhirnya orang-orang Eropa itu menyebar kemana-mana. Ya, negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Italia itu mulai menyerang Timur Tengah. Ya, kalau Prancis itu sampai ke Indochina, Inggris juga begitu. Bahkan Inggris itu ternyata juga pernah jajah Indonesia. Yang diunting itu adalah memang materi. Kemudian kita lihat juga pasca Perang Dunia Pertama, itu terjadi perjanjian Sykes-Picot, ini rahasia sebetulnya, tentang pembagian wilayah-wilayah Timur Tengah. Kalau kita lihat ini petanya, nah, daerah yang warna ini apa ini hijau ini disepakati diduduki oleh Rusia. Waktu itu belum Uni Soviet belum. Nanti kenapa perjanjian Sykes-Picot ini perjanjian rahasia kok bisa terbongkar? Karena dibocorkan oleh Rusia. Ya, Rusia pasca kekaisaran itu ada terjadi revolusi Bolshevik yang kemudian muncul negara Uni Soviet. Nah, Bolshevik nggak setuju dengan penjajahan begini, akhirnya dibocorkan. Nah, yang warna biru ini punyanya Perancis. Perancis. Kemudian yang warna merah-merah ini punyanya Inggris. Nah, yang ini daerah warna apa ini ungu ya, Palestina, itu dimasukkan zona internasional. Jadi intinya ya bagi-bagi jajahan. Walaupun mungkin disebut penjajah, mereka nggak mau, tapi itu kenyataannya begitu. Kemudian Kisroh itu ya sampai akhir Perang Dunia Kedua, itu ketika Prancis terusir dari kawasan yang dijajahnya, Inggris itu kemudian mengganti wilayah-wilayah yang dijajah Inggris ini kemudian dimerdekakan oleh Inggris, disebut dengan negara. Sehingga Inggris tetap bisa eksis di situ. Misalnya di Irak di sini ya, di Suriah. Inggris tetap bisa eksis karena apa? Dimerdekakan dulu dan yang menjadi penguasanya itu akhirnya pro dengan Inggris karena diberi kemerdekaan. Jadi Perancis nggak paham begitu. Inggris yang masih bisa bertahan dengan daerah kekuasaannya di wilayah-wilayah tersebut. Nah, pasca tahun 50 itu keadaannya berubah. Mulai ada Amerika yang awalnya tidak mau ikut-ikutan, akhirnya merasakan nyamannya minyak di Timur Tengah. 64% lebih ya, cadangan minyak dunia itu ada di Timur Tengah. Jadi besar sekali. Itu akhirnya Amerika ini nyanyat, hendak menguasai Timur Tengah. Dan terjadi konflik antara Amerika dengan Inggris di Timur Tengah itu. Sebabnya apa? Ya tadi, kekayaan, harta, manfaat materi, baik itu minyak ya maupun sumber daya alam yang lain maupun sekedar geostrategis. Tempat ini strategis. Dan itu yang membuat Timur Tengah ini kisruh, penjajahan itu. Mulai bahari. Kita bisa lihat misalnya Amerika itu untuk memudahkan penguasaan minyak di Timur Tengah itu mencoba membuat jalur minyak, jalur pipa minyak. Yordan, Suriah, Lebanon melewati Laut Tengah. Nah,
Melihat ini Inggris nggak senang sehingga kemudian dihambat langkah Amerika itu. Nah, waktu itu di Suriah ini presidennya Syukri Al-Quadri ini pro Inggris. Jadi dia menolak itu pembangunan jalur pipa minyak melewati Suriah nggak boleh. Apa terus langkah Amerika? Ada Jenderal Husni Zaim. Husni Zaim ini pro Amerika. Dibantu oleh Amerika untuk mengkudeta Syukri Al-Quwatli. Ya, maka terjadilah kudeta tadi. 4 hari pasca kudeta, jalur pipa minyak diizinkan. Tapi 4 bulan setengah pasca kudeta, dia dikudeta lagi oleh yang tidak pro ini, oleh Adib Sisakli. Nah ini juga berkuasanya nggak sampai setahun, dikudeta lagi. Jadi hampir begitu antara yang pro Amerika dengan pro Inggris itu masing-masing dibantu untuk mengkudeta satu dengan yang lain. Jadi terjadinya kisruh itu karena penjajahan itu. Ini yang kadang orang tidak mengerti melihat, wah itu karena Islam di Timur Tengah ini bergolak terus. Tidak, Timur Tengah itu karena kaya raya, jadi rebutan negara-negara penjajah. Nah, faktor rebutannya yaitu tadi. Pertama, ingin kekuasaan ya negara itu, yang kedua ingin manfaat materi.